Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Laili Nur Aisyah SPD MPD sebagai dosen pengampu dan selamat pagi kepada teman-temanku kelas B yang berbahagia. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu tentang aspek perkembangan bahasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Monica Rindri Brilian Amori dengan NIM akhir 054 dan teman saya Safira Alia Afrianti dengan NIM akhir 056. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu materi tentang pengertian pemerolehan bahasa. Yang kedua, pemerolehan bahasa anak menurut teori nativis. Yang ketiga, pemerolehan bahasa anak menurut teori interaksional. Yang keempat, teori perkembangan sosial emosi atau dalam kurung STPPA Permen 146 dan 137 tahun 2014. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Safira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Monica. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau language acquisition merupakan proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses yang terjadi pada waktu seorang anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Anak-anak memperoleh bahasa pada tingkat yang mengagumkan. Mereka berpikir, belajar, dan mengingat rata-rata 9 kata per hari yang dikeluarkan dengan ucapan sampai usia 6 tahun. Materi yang kedua yaitu pemerolehan bahasa menurut teori nativis menurut Chomsky. Teori nativis. Teori ini dikemukakan oleh Chomsky. Chomsky berpendapat bahwa hanya manusia yang bisa menguasai bahasa verbal. Chomsky mengemukakan bahwa belajar bahasa merupakan kompetensi khusus, bukan sekedar subjek belajar secara umum. Cara berbahasa jauh lebih rumit dari sekedar penerapan stimulus respon. Hadley 1993 halaman 50. Teori Chomsky didasarkan pada yang pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetis, yang mempunyai pola perkembangan yang sama atau universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam pematangan suatu bahasa. Yang kedua, bahasa bisa dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak mempunyai data yang cukup dalam penguasaan tata bahasa orang dewasa yang rumit. Chomsky mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dilengkapi dengan alat penguasaan bahasa yang disebut penguatan bahasa yang disebut LAD atau Language Acquisition Device. LAD berkemampuan menguasai data linguistik dan mempunyai kaidah-kaidah tata bahasa. Chomsky 1965 halaman 31 sampai 32.
Manusia memiliki bakat untuk terus-menerus mengevaluasi sistem bahasanya dan mengadakan revisi yang pada akhirnya akan diterima di lingkungannya. Menurut Chomsky, eksistensi bakat bermanfaat untuk menjelaskan rahasia penguasaan bahasa pertama anak dalam waktu singkat dengan adanya LAD. Hadley 1993 halaman 48. Bahasa anak pada setiap tahapan itu sistematik. Artinya bahwa setiap anak secara terus-menerus membentuk hipotesis dengan dasar masukan yang diterimanya dan kemudian mengujinya menurut mereka sendiri berdasarkan pemahamannya. Selama bahasa anak itu berkembang, maka hipotesis itu terus direvisi, dibentuk lagi, atau bahkan kadang-kadang dipertahankan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Safira. Selanjutnya, untuk materi pemerolehan bahasa anak menurut teori interaksional. Pemerolehan bahasa menurut teori ini merupakan hasil dari interaksi antara kemampuan psikologis atau mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Bahasa yang diperoleh erat kaitannya dengan kemampuan internal yang dimiliki oleh pembelajar dan input dari lingkungannya. Satu, kognitif dan perkembangan bahasa. Piaget menggambarkan penelitian itu sebagai interaksi anak dengan lingkungannya dengan interaksi antara perkembangan, kapasitas kognitif konseptual, dan pengalaman bahasa mereka sendiri. Slobin menyatakan bahwa dalam semua bahasa, belajar makna bergantung pada perkembangan kognitif, urutan perkembangannya. Lebih ditentukan oleh kompleksitas makna itu daripada kompleksitas bentuknya. Menurut Slobin sendiri ada dua hal yang menentukan model. Yang pertama yaitu asas fungsional. Perkembangan ini diikuti oleh perkembangan kapasitas, komunikatif, dan konseptual. Yang kedua yaitu asas formal. Perkembangan diikuti oleh kapasitas perseptual dan pemrosesan informasi yang bekerja dalam konjungsi dan skema batin tata bahasa. Yang kedua merupakan interaksi sosial dan perkembangan bahasa. Bahasa pada hakikatnya digunakan untuk komunikasi interaktif. Oleh sebab itu, kajian yang cocok untuk ini adalah kajian tentang fungsi komunikatif bahasa, fungsi pragmatik dan komunikatif dikaji dengan segala variabilitasnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tahap perkembangan sosial emosi dalam kurung STPPA Permen 146 dan 137 tahun 2014. Berdasarkan Permendikbud 146 dan 137 tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Budaya menjadi tolak ukur desain dan perkembangan kurikulum, baik itu kurikulum 2013 ataupun kurikulum sekolah.
Standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau selanjutnya disebut STPPA, terdapat 6 aspek perkembangan anak, yaitu yang pertama nilai moral dan agama, yang kedua fisik motorik, yang ketiga bahasa, yang keempat kognitif, yang kelima sosial emosional, dan yang keenam seni belum berkembang, mulai berkembang, dan berkembang sangat baik. Perkemendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD bertujuan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal dan dengan demikian memberikan landasan bagi masyarakat Indonesia agar mampu hidup beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan emosional sebagai individu dan warga negara, serta mampu berkontribusi kepada masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Standar tingkat pencapaian perkembangan kelompok usia 2-4 tahun ada 3 standar, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua tanggung jawab diri kepada orang lain, yang ketiga perilaku prososial. Saya akan memberikan contoh pembelajaran untuk anak usia 2-4 tahun. Tentunya perkembangan anak untuk usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun itu berbeda. Berikut saya jelaskan contoh pembelajarannya. Yang pertama tentang kesadaran diri. Pembelajaran yang cocok untuk anak usia 2-3 tahun yaitu belajar memberi salam setiap ingin berpergian. Yang kedua, memberi reaksi percaya pada orang dewasa. Yang ketiga, menyatakan perasaan terhadap anak lain seperti kamu baik sekali gitu. Yang keempat, berbagi peran dalam suatu permainan. Misalnya bermain dokter-dokteran atau bermain jualan. Selanjutnya pembelajaran untuk anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar, misalnya piknik atau rekreasi dengan teman-teman satu sekolahnya. Yang kedua, meniru apa yang dilakukan orang dewasa, seperti sudah bisa mengenal, bersih-bersih, dan memasak. Bisa membantu gitu. Yang ketiga, bereaksi terhadap hal-hal yang tidak benar. Misalnya, ketika anak itu diganggu, dia harus bisa mengungkapkan rasa marahnya seperti kamu tuh jangan ganggu aku, kamu itu mengganggu banget gitu. Yang keempat, mengatakan perasaan secara verbal. Itu merupakan contoh pembelajaran dari standar kesadaran diri. Yang kedua yaitu pembelajaran untuk tanggung jawab diri dan orang lain. Pembelajaran untuk anak usia 2-3 tahun itu dapat dimulai dengan yang pertama dapat dimulai dengan mengungkapkan ketika ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kedua, mulai memahami hak orang lain. Misalnya kita harus mengantri dalam menunggu giliran untuk ke kasir. Yang ketiga, mulai menunjukkan sikap berbagi atau membantu dan bekerja sama. Yang selanjutnya, pembelajaran untuk anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, dapat melakukan buang air kecil tanpa bantuan kita sebagai orang tua. Yang kedua, bersabar menunggu giliran ketika antri. Jadi anak itu tidak bisa gerundel kayak ini antrinya lama banget gitu. Yang ketiga, mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok
Yang keempat, mulai menghargai orang lain. Yang kelima, mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Itu merupakan contoh pembelajaran untuk standar tanggung jawab, standar tingkat pencapaian tanggung jawab diri kepada orang lain. Selanjutnya, perilaku prososial. Contoh pembelajaran untuk anak usia 2-3 tahun, yang pertama yaitu bermain secara kooperatif di dalam kelompok. Yang kedua, peduli dengan orang lain, seperti tersenyum ketika bertemu teman atau bertemu dengan guru. Yang ketiga, membagi pengalaman yang benar dan salah pada orang lain. Selanjutnya, pembelajaran untuk anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, membangun kerjasama antar kelompok, antar teman. Yang kedua, memahami adanya perbedaan perasaan. Seperti teman saya takut cicak, tapi saya tidak takut gitu. Yang ketiga, meminjam dan meminjamkan mainan. Jadi, anak itu tidak boleh apatis, mereka harus berbaur dengan teman sebayanya dan lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.